Selanjutnya adalah wattaqusyuha. Takutilah, hindarilah sikap kikir, pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena pelit itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ibu bapak sekalian, orang yang kikir, orang yang pelit, di dalam salah satu keterangan juga adalah orang yang ba'idun minallah, orang yang jauh dari Allah. Qaribun minan nar, dekat pada neraka. Ya kan? Bahkan orang yang pelit adalah orang yang ba'idun minan nas, yang jauh dari manusia dan jauh juga daripada surga. Ba'idun minal jannah, itu orang yang pelit. Tapi kalau orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dan qaribun minal jannah, dekat juga dengan surga. Jadi kalau kita baik sama orang, kita akan dibaikin oleh orang. Kalau kita baik sama orang, akan dibaikin oleh Allah, dan nanti balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah binasa, banyak orang yang sudah hancur di dalam hadis ini yang digambarkan gara-gara pelitnya, gara-gara kikirnya. Kita lihat Qarun. Qarun itu adalah orang yang kaya raya, iya kan? Sampai kalau kita melihat ada harta di bawah tanah digali, namanya harta Qarun. Ada harta di kuburan digali, namanya harta Qarun. Ada harta di bawah pohon, dicabut pohonnya, keluar emas, bilangnya harta Qarun. Jadi itu penisbatan kepada orang kaya pada zaman dulu, hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia kikirnya luar biasa, pelitnya luar biasa, sampai-sampai akhirnya ini orang dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-hartanya. Maka kita bersyukur jemaah sekalian, alhamdulillah sebulan sekali di mushola kita ini ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan buah-buahan, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan minuman untuk kita minum, untuk kita makan selepas kita bermunajat. Harapan kita adalah semoga kebaikan-kebaikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda untuk mereka yang membantu acara kita ini. Dalam salah satu keterangan jemaah sekalian, kalau ada orang yang masuk ke rumah kita, lalu kita suguhkan makanan sama orang tersebut, kita kasih minuman sama orang tersebut, kita berbagi apa yang kita punya sama orang tersebut, maka orang tersebut keluar dari rumah kita, dia keluar barengan dengan sial-sial yang ada di rumah kita, dibawa pulang sama orang tersebut. Di pertengahan jalan, sial-sial itu akan menghilang di pertengahan jalan tersebut, tidak lagi mengikuti orang yang kita kasih makan tersebut. Maka kalau orang yang datang ke rumah kita, suguhkan makanan, kalau ada suguhkan minuman, kalau ada minimal kopi dan rokok, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Siapa tahu di rumah kita ada yang sial-sial tuh. Sial untuk kita, sial untuk anak kita, sial untuk keluarga kita. Bahkan dalam keterangan tersebut, ular-ular bentuk sial tersebut tuh keluar dari rumah kita, mengikuti orang tersebut, gara-gara kita berbagi sama orang. Coba kalau kita pelit, kita datang bengong, air minum kagak dikasih, kopi apalagi namanya rokok, ya kan, pulang nggak bawa apa-apa, itu ular-ular kalau jengking masih di rumah dia, itu sial buat dia, dan nanti suatu saat hartanya ada saja yang hilang. Sehingga kata orang, ente sih pelit tuh. Kikir,
Kita lihat jemaah sekalian, memberi makan kepada orang, memberi minum kepada orang, itu pahalanya luar biasa. Lihat enggak? Dalam salah satu kisah, seorang wanita yang tidak baik ibadahnya, orang bilang tanda kutip ini wanitanya agak nakal, tapi dia menyaksikan anjing yang menjulurkan lidahnya. Ini wanita masuk ke dalam sumur, dia ambil air di sumur tersebut bil hida, menggunakan sepatunya, diangkat sama ini wanita, diberikan minum kepada anjing tersebut. Dalam hadisnya, ghufira laha, dosa perempuan nakal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah gara-gara ngasih minum sama anjing. Apalagi ngasih minum sama pengamal munajat, insya Allah masuk surga gitu. Maka ini hebatnya kita ini, Pak. Kita kesini nggak bawa apa-apa, pulang bawa air minum. Coba sudah terbukti kan, zaman sebelum kita berapa banyak orang yang celaka gara-gara kikir dan pelit. Itu pertama. Terus akibat daripada perbuatan kikir, dalam hadis ini yang terjadi adalah wa hamaluhum an safaku dima'ahum, dan orang tersebut mendorong untuk mengalirkan darah di antara mereka. Kalau antara kawan pelit itu bisa memunculkan pertumpahan darah, terjadi permusuhan, terjadi cekcok, terjadi berantem, bahkan sampai pertumpahan darah. Salah satu faktornya dalam hadis ini adalah gara-gara kikir, gara-gara pelit. Lagi sama tetangga gitu kan. Yang hebatnya kalau tetangga ada tamu lagi banyak, taruh motor aja nggak boleh, pelitnya minta ampun. Padahal itu bukan rumah dia, jalan umum. Masya Allah, pelitnya naudzubillah. Itu bisa pertumpahan darah tuh antara tetangga gara-gara pelit, nggak boleh parkir di hadapan rumah dia. Kan padahal pahala kan, padahal kebaikan yang luar biasa, mempersilakan orang parkir di lahan kita gitu kan. Kadang-kadang bukan tanah dia, ya ditaruh pot bunga gitu, ditulis dilarang parkir. Ya Allah, bukan tanah ente kok melarang orang. Ditaruh pot bunga, jalan sempit, akhirnya macet. Udahlah, bukan milik kita gitu loh. Itu gara-gara demikian jemaah sekalian, bermusuh di antara orang tuh. Pelit amat kata orang, pelit amat, kan bukan tanah ente tuh, kan di luar rumah itu ya, kan di luar pagar ya, masih saja dilarang, ditulis lagi, ya kan. Masya Allah, bisa bermusuhan jemaah sekalian gara-gara pelit gitu. Punya orang mau punya dia ogah. Itu satu. Dua, yang kedua, gara-gara pelit akan muncul wastahallu maharimahum, mereka bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Gara-gara sifat kikir mengundang orang untuk menghalalkan yang diharamkan Allah. Coba, ada orang kikir nih, kata orang apa? Awas lo, gua bantar malam nih, ya kan? Ada orang yang kikir, orang yang dikikirin, gua bantar malam nih, gua kasih pelajaran nih orang nih. Itu akibat apa tuh? Akibat pelit, akibat kikir. Ada orang yang punya pohon apa? Pohon rambutan, cabangnya masuk ke halaman rumah orang. Itu kan orang suka nyapuin ya sebagiannya. Pelitnya luar biasa. Apa kata orang tuh tetangga yang kebagian dahangnya doang? Ntar malam gua embat nih. Tuh, memunculkan satu perbuatan yang haram akibat pelit, akibat kikir. Coba kalau kita bagi, itu orang tidak bakal mengganggu yang kita miliki. Kalau kita tidak kikir, kalau kita baik, tidak akan mengganggu apa yang kita miliki, justru dijaga sama orang tersebut. Bahkan awas jangan ganggu punya dia, seakan-akan sama seperti punya dia tuh. Kenapa? Karena baik. Nah ini jemaah sekalian,
semaksimal mungkin dalam hidup ini kita bisa berbagi sama orang sekemampuan kita. Hindari perbuatan kikir, hindari perbuatan pelit. Apa yang kita punya kita bagi sama orang. Itu membuat kita dekat dengan Allah, dekat masuk surga. Kalau sudah kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh daripada masuk surga, dekatnya kepada neraka. Kalau orang sudah kikir, yang terjadi hancur, bisa binasa. Yang kedua, bisa pertumpahan darah. Yang ketiga, bisa menghalalkan yang diharamkan Allah. Maka semoga satu hadis ini bisa memberikan pelajaran buat kita, sehingga kita jadikan sebagai pedoman pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.